Selamat datang di Serius kali ini. Kali ini kita akan membahas serius kali ini. Jadi tuh kita kalian nih, kalau yang kalian udah subscribe dan sudah mengikuti kita dari zaman 2000 tahun gajah, kita setiap 5 episode itu serius. Padahal baru 9 episode sih. Jadi setiap 5 episode harusnya tuh setiap 5 episode tuh serius. Tapi kita ganti ke setiap 3 episode serius biar gak bosen. Ngerti gak? Setuju ya? Sumpah. Melodi gini gimana sih? Itu apa ya? Gue lupa, sabar. Itu cakocol tita titi cica Bukan. bukan. Itu sound paling gue Gua benci lupa. di dunia 2002 Nang Kaduri ning nang nung. Itu yang dari referensinya dari Maroon 5. Angin sana bintaro salah di kabasado. Oke. Oke, udah. Ayo. Kok dingin ya? Ngomongin apa dah? Hari ini, tahu nggak kita mau ngomongin apa? Alam dan Raffi Apa? dan Rex Orange County. Apa? Gue pada ini opini dong. Setuju nggak? Setuju? Ya, setuju. Setuju. Oke. Lu tahu gak tapi ceritanya si Raffi beli Rex Orange? Dia nanya gua di IG. Dia nanya gua, ini bagus gak Kil? Terus habis itu gua agak nggak jawab dikit. Terus habis itu gua ngomong, jelek. Terus dia ngomong, gua udah beli. Itu kasihan banget Itu dah. hati gue jadi pindah ke buta. Gua nggak sengaja, Oke. boy, maaf. By the way, kita sekarang akan membahas apa arti hidup bagi kalian, atau apakah kemaluan kalian bau atau Kok gitu? Kan serius. Oke, ya. Apa arti hidup menurut lu? Alak Jaya. Mari kita dengar opininya. Oke. Untuk sejauh ini sih maaf ya, maaf. Ya. Oke, untuk sejauh ini sih arti hidup bagi gue tuh kayak lu ngenikmatin apa yang lu lakuin, lu menikmati semua prosesnya, nggak ada rush, nggak ada paksaan, lu kayak do whatever you want gitu. Sejauh ini gue nangkepnya gitu sih. Selagi gue ngelakuin apa yang gue mau dan gue bisa ngelakuinnya dan gue punya freedom, itu bisa gue sebut kehidupan. Iya, setuju. Gitu sih. Gue juga dengar dari beberapa quotes dari video-video yang gue tahu. Jadi gue baru ngeliat video di ada di sosial media, nggak tahu gue namanya apa, TikTok kayaknya. Dia tuh ngomong kayak do whatever you want, kayak lu nggak usah peduliin orang lain selagi lo hidup, dan kalau lu lu mati tapi lu ngerasa belum puas dengan hidup itu, apa mending lu ngelakuin hidup apapun yang lu mau. Kalau lu udah mati, lu udah kayak Puas. ini hidup gitu, ini arti hidup, lu udah puas sama hidup lo seumur hidup itu. Kayak gitu sih kalau gua. Nggak tahu dari mana, tapi itu kayak Itu dari Gramedia gak sih? Iya, gue baca itu waktu gue di Gramet, dan ada nama, gue juga ketemu tiktokers di situ. Siapa tuh? Siapa ya? Pembunuh.
kayak Jangan nangis dong. Baru mulai. Belum emosional. Avan the love. dia nggak tahu kenapa jadi bukan panduan apa ya, jadi role model Panduan. untuk hidup. Bukan. Ya. Arti hidup tuh apa? Dan gue menjawab kalau hidup upon the love mungkin bisa jadi jawaban gue. Karena apa? Yang dari gue baca dan gue selidiki bahwa upon the love, dari namanya juga love. Hidup tanpa love itu gak ada. Ya gua baru ngomong ini. Benar Bukan- banget. bukan hidup. Makanya gua ke style kita. Jadi Ya. ya Enggak ternyata gini ngomong. Jadi emang menurut Alam tuh kan kayak kita tuh hidup semau kita aja. Dan ditambah lagi oleh opini Raffi, kalau misalnya kita nggak hidup semau kita, pas kita mau mati kita nyesel kita nggak hidup semau kita. Kita di dalam kontrolan orang gitu loh. Nah kayak lu tuh biasa tuh lu hidup, lu nggak semau lu gara-gara ada batasan kan. Batasannya itu ego. Kayak lu tuh takut lu dibilang aneh sama orang lain kan, bener kan? Iya. ya makanya Kalau emang gitu opininya, kan semua orang tuh udah pasti ngatain lu. Maksudnya udah pasti ngomongin lu. Jadi Iya, kenapa pasti. Walaupun nggak walaupun lu baik Iya. sebaik apapun itu pasti ada. makanya nggak sekalian all out aja, ya udah lu semau lu aja, jangan tanggung-tanggung gitu loh. Jangan Iya bener. gitu nggak boleh. Jadi gini cowok. Jack, pertama Jack. Sumpah, tapi lu lihat highlight gua nggak tadi, Lam? Waktu pagi kan gua jual. kok highlight yang paling baru. Kirain gua ngomong. Iya. Yang TikTok kan? Iya. Gua bilang ke saudara Udah, gua, Bagus. bercanda sudah. Kayak- Munculin kayak dulu gitu. sini. Munculin di sini dulu. Tawa anjing. apa? Langsung gua disuruh out dari Zoom. Oke ya. Udah. Iya Oke. anjing. Kalau Nah, menurut lu gimana, jadi- Jo? Disuruh out. Ya menurut lu Menurut gimana? gua hidup itu, Iya dari Zoomnya. arti hidup itu, Udah kamu lu kalau di hidup, lu lahir, bilangin gitu. lu tua, lu lama-lama ke kamar di Jogja. Terus habis itu lu make jaket warna biru sama merah sama putih, terus sama bini, terus lu ditanya sama Alam, apa itu arti hidup? Dan orang itu menjawab. Beliau menjawab, katakan, Di Hamzah tuh orangnya arti hidup adalah Kok lu teriak? niscaya. Enggak, arti hidup itu menurut gua, tujuan hidup itu untuk nyari arti hidup, ngerti gak? Kayak Iya benar di benar. kanan gitu, ya kan, bener kan? Setuju banget anjing. Bener. Gue juga nih. Kayak Gue 17 tahun. kalau ngomong 17 dulu tahun. 17 tahun doang. Enggak, gue mau ngasih tahu Iya. kalau gue sekarang udah 17 tahun. Jadi gue harus mungkin di 17 tahun gue mengetahui apa arti hidup dan hidup menjadi orang dewasa yang sedewasanya, dan gue nggak bisa balik ke umur 15 tahun, 16 tahun, 14 tahun yang hidup gue masih diandelin pikiran sama orang dan masih labil dan lain-lain. Dan gue 17 tahun sekarang harus menentukan hidup gue bagaimana ke depannya buat menjadi dewasa dengan cara gue sendiri dan yang lain-lain. Setuju banget untuk lu. Hara Hami Hara Sadia Bagade. Hara Habi Hara Sati. Tapi kalau menurut lu pada, selama lu pada hidup sekarang, gue 18 tahun, lu pada ada yang 18, ada yang 17 kan? Lu 18 tahun, gue baru tahu. Lu setahu gue lu udah Gil, 28. lu 17? Gue 17. Jangan dong. Oh iya, lu pada 17. Sumpah. gua 18. Nih orang nih paling tua di sini, coba. Makanya tua. alam tuh 28. Oke, gimana Lam?
selama kalian 17 tahun hidup, lu pada ada nggak kayak ngerasa lu tuh udah ngasilin apa sih selama 17 tahun di hidup lu gitu? Agak. Kalau lu mau doang. Pertama sih Oke, siapa dulu? gua dulu deh. Kok marah? Apa? Oke. Pertama gua dulu deh. Gua sekali pernah ngerasain. Wah, gua udah gini. Gua pernah bikin podcast terus 4-1 di seluruh Indonesia. Sekarang udah 3-2, udah naik. Sekarang kita ngelawan Central Muslim. Bentar lagi kita ngelawan Close the Door. Ntar lagi ngelawan Jebung. Buat Jebung, lu udah deh mundur aja deh. Mending kita aja deh yang di atas. Jebung? Lu, jangan lu di atas kita. Jebung. Ini Jebung. Tapi Jebung, fun fact nih, Jebung nge-follow nama podcastnya apaan. Dan dia pernah bersabda, jangan ya, gak boleh ya? Boleh gak sih? Gak boleh. Gak apa-apa. Gak boleh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah. Dia pernah ngomong kalau nama podcastnya apaan tuh? Podcast yang lebih bagus daripada podcast Jebung. Dia ngomong gitu waktu itu, dia ngomong ke gua. Ya. Oke. Kita ada kasih nggak tahu. screenshotannya? Tepuk tangan. Masih banyak. Shout out dulu buat Jebung. Ya, shout out Jebung sini. Oke. Kita gedein dulu. Gedein dulu. 1, 2, 3, gedein. Oke, udah. Oke. By the way, balik lagi ke topik. Tadi apa? Apa Gua lupa. yang lu pernah gak kayak di titik lu tuh kayak di hidup lu kayak fuck, gue akhirnya ngasilin sesuatu gitu, bukan cuman uang atau kayak prestasi. Maksud gue kayak lu ngerasa you feel like lu kayak did something gitu. Kalau lu udah puas dengan diri lu sendiri kayak gitu. Iya, kayak lu tuh ngerasa ya bisa dari hal kecil, kayak misalnya lu lulus di kampus yang kayak lu idam-idamkan dari dulu, atau lu kayak ngerasa fuck, gue udah bikin duit banyak nih kayak akhirnya gitu, atau kayak lu udah nge-reach sesuatu yang lu targetin dari dulu gitu. Ada nggak yang lu Kalau buat gua sih, menurut gua nih, orang tuh nggak pernah puas. Jadi namanya juga manusia, pasti mereka ngejar sesuatu. Setiap sesuatu itu tergapai, mereka ingin lagi. Jadi manusia itu nggak pernah puas sama apa yang dihasilin. Tapi so far kalau menurut gua, kalau masalah penghasilan atau cita-cita yang bisa gua sebut, untuk gue sih, gue pernah puas dengan apa yang gue raih. Contohnya, gue bisa ngasih duit ke ortu dengan apa yang gue kerjakan. Gue bisa ngasilin duit dari nama podcastnya apaan. Gue bisa ngasilin duit dari nama podcastnya apaan. Gue bisa ngasilin duit dari nama podcastnya apaan. Gue bisa ngasih duit dari nama podcastnya apaan. Gue bisa desirahan nih, dahan. Gue udah hancur tuh mah, lampak dehong, habis hancur. Oke. Gue mau ngelanjutin poin lu, Vi. Oke. Gue mau ngelanjutin poin lu tentang manusia tuh nggak ada puasnya. Gue mau ngasih tahu ke lu pada tips untuk lu. Misalnya nih, semua orang lahir gede. Terus pas dia segede ini, dia tahu yang dia mau apa. Dia mau hal ini, dia capai, dapet,
tapi dia mau hal lain yang di sini. Dia mau ini dapat, tapi dia mau ini. Nah, kalau dari gua, lu nggak bakal dapet yang lu mau kalau lu belum bisa nge-appreciate apa yang lu punya sekarang. Karena semua yang lu punya sekarang tuh, lu pernah pengen mau dulu. Ngerti gak? Itu bagus banget quotes-nya. Sumpah, Kel teriak musik ke kuping gue jadi Abdurrahman. Ya gitu. Jadi lu jangan mau ini mau itu tapi lu nggak appreciate apa yang lu punya sekarang. Lu appreciate aja dulu apa yang lu punya sekarang. Lu nggak apa-apa mau yang lain, tapi lu tahu yang lu punya sekarang tuh lu dulu pengenin banget. Lu udah capain yang dulu lu capai, udah di lu sekarang. Jadi ini yang gampang gitu aja. Udah. Selanjutnya ya Tapi Jadi intinya lu harus bersyukur sama apa yang lu punya. iya, lu harus bisa, lu harus belajar bersyukurnya gitu loh. Lu harus belajar bersyukurnya biar lu bisa dapet yang lu mau, ngerti gak sih? Karena kalau dapet yang lu mau doang gitu. Jebung. Tapi syukur itu Ya. kok jebung. Tapi syukur itu ini kan yang nge-rap itu kan di mana ya? Di itu syukur Tupak Syukur siapa? Itu lupa dah. Oh, itu Andi tuh Falak. sahur. Tupak Syakur. Gua kira Tupak Sahur. Tupak sahur kalau dibalik. Bagus gak? Avan the Love. Oke, ayo. Role model. Lanjut. Oke. Tapi Gua guys, sih hidup lanjut Vi. Tapi sih gue hidup 17 tahun sekarang. Gue banyak ngobrol juga sama orang-orang. Gue kayak banyak apa namanya, ya memahami isi pikiran mereka, apa yang mereka alami. Dan gue sekarang kayak merasa gitu, gue dulu sempat pikiran kayak gue tuh egois, kayak hidup tuh gue doang. Tapi sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Lu kalau hidup kayak gitu, lu pikiran lu ketutup. Karena apa? Karena hidup tuh kayak kita nggak bisa sendiri, pasti ada harus sama orang lain yang mendidik kita. Seperti kayak ini, misalnya nih, lu lagi ngobrol dan lu berusaha memahami isi pikiran mereka, dan lu isi pikiran mereka yang menurut lu, oh ini kayak gua nih. Nah, dari situ gue resapi kata-kata dia, dan gue resapi ke diri gue sendiri. Itu juga dari kalau lu ngobrol sama orang itu juga kayak lu sama dengan kayak nge-develop karakter lu kayak gimana, kayak gitu. Sekarang gue hidup tuh harus membuka pikiran. Lu harus try to understand orang itu, jangan kayak lu judge pikiran mereka atau apa. Kalau gue sekarang sih gitu, kayak ya berusaha buat terbuka aja pikirannya untuk berusaha memahami dan mencerna ke diri kita sendiri, kayak gitu sih. Kalau gue Paham gua. Karena Kalau orang lain tuh gimana? lu tuh butuh orang lain. Karena lu bukan diri lu tanpa orang di sekitar lu. Kayak Di sekitar lu. karakter lu tuh terbentuk dari orang-orang di sekitar lu. Kalau lu sendiri, lu dilahirin sendiri di dunia ini, lu nggak ada siapa-siapa, lu nggak ada omongan, buka pikiran, lu nggak ngomong ke siapa-siapa, lu cuma ngomong ke batu. Itu lu nggak bakal jadi diri bisa lu. terbentuk. Lu siapa gitu, lu nggak. Iya, lu nggak ada jadi identitas meja gitu. kalau gitu diam aja. Bener banget. Makanya. Terus kayak gue lu pernah nonton film. Lanjut. Ya. Lanjut aja. Lu nonton film, lu denger lagu, pasti lu resapi dong arti makna dari film tersebut, kayak obrolan percakapan mereka, dialog tentang apa itu hidup atau apa, entah cinta atau kerja atau hidup itu apa di film tersebut atau di musik itu.
gue hari ini di umur 17 tahun ini gue berusaha memahami dari lagu, dari film. Dulu gue ngedenger lagu kayak cuman ngedenger doang, nggak Yang penting enak. berusaha untuk yang penting enak, nggak kayak berusaha mencari makna dari arti lagu tersebut atau dari arti film tersebut. Kayak gitu sih kalau gue untuk mendevelop karakter gue gitu, Bapak Ibu. Benar. Udah 20 menit, cepet banget. Karena kita ngomong serius. Oke. Lu pada Gimana, harus Lam? nonton ya. Kita serius no. Kayak ini loh. Nah, setuju. Tapi kalau dari kalian sendiri, kalian ngerasa diri kalian tuh happy nggak? Gua mau cerita. Oke. Gua tuh pas sebelum ini, gua kan ya kita semua sih, kita di rumah. Terus isinya tuh kayak bangun, makan, kuliah ngerjain apa atau apa gitu, tidur, diulang-ulang terus. Gue tanya siapa yang seneng dah kayak gitu, kayak siapa yang satisfied dengan dirinya kayak gitu terus yang setiap hari. Terus kayak lama-lama gue pengen ganti rutinitas gue dah. Terus kayak gue mulai kayak gabut. Pertama kayak gue disuruh Delvin gitu bikin podcast ini. Terus habis itu gue bikin biar ada kerjaan jadinya. Bukan kerjaan lagi sih, ini profesi. Terus habis itu kita ntar lagi ke Denmark menurut gue. Terus habis itu Ini besok kayak besok ya. oke, ini ada kerjaan nih. Tapi kayak malam doang. Pagi ya udah malam doang kan. Sore kayak siang gitu gue nggak ada kerjaan kan. Jadi gue nyari kerjaan kayak mending gue olahraga aja. Mending gue bersih kamar. Biasanya gue nggak bersihin kamar, sekarang nggak bersih sih. Tapi biasanya gue nggak bersihin kamar, gue bersihin kamar. Terus kayak olahraga. Gue mulai olahraga sejak 2000 berapa dah? 2002. Gue Dan terakhir kemarin makanya. Iya, gue terakhir olahraga tuh kayak pas sekolah beneran. Jadi sekarang tuh gue kayak mulai bikin kayak musik gabut doang. Terus kayak semuanya gitu gue coba. Terus gue senang sekarang. Gue ngerasa ini konten gue udah senang. Kayak gitu. Ngerti gak? Paham. Terus kayak ya udah. Kayak Kalau lu gua gimana, sih Pi? dibilang seneng ya, gue seneng aja. Bukan seneng sih, bersyukur. Karena basicnya adalah bersyukur. Kalau bersyukur dengan hal tersebut, lu pasti akan seneng. Kayak gitu. Tapi gue punya kayak gimana? Gue banyak nemu orang kayak bersyukur bisa digunain buat nutupin dengan kayak bersyukur tuh kayak nutupin, kayak ngenamengin kata-kata tameng kalau lu tuh padahal enggak, tapi Nggak kayak seneng. mau gak mau ya udah jadi Harus pakai bersyukur. kata bersyukur. Oh, iya. Oh iya, ngerti gue. Menurut gue sih gimana, tergantung orang mikir arti dari bersyukur itu sih. Kalau misalnya dia lagi gak seneng terus kayak lu ditanya sama orang, lu seneng gak? Ini bersyukur aja bro, ini bersyukur aja bro, bersyukur aja bro. Karena gimana orang memahami arti kata bersyukur itu sih. Kalau lu benar-benar bersyukur dengan hal tersebut, ya pasti lu kayak alhamdulillah gue punya ini, alhamdulillah masih seneng sih gitu. Benar. Gimana lu pikiran lu aja sama Ya. arti kata bersyukur itu. Sebenarnya nih yang gue pandang, yang gue lihat, orang-orang ekonominya di bawah rata-rata, kayak orang-orang pinggir jalan atau semacamnya gitu, mungkin mereka kayak susah dengan ekonomi atau apa, tapi kalau mereka bersyukur ya mereka bisa bahagia dulu. Mereka bisa bahagia aja sama apa yang mereka punya, kayak gitu.
belum tentu yang Karena- ekonominya di atas rata-rata mereka Benar-benar. senang sama ekonomi, tapi dibaliknya kayak mereka punya masalah ini itu dan mereka nggak bersyukur. Dan Soalnya yang tuh lain-lain. lebih banyak lu Hasilnya kayak mereka lebih lebih banyak gas uang. Lu lebih banyak uang. Lu lebih banyak kemauan untuk ngedapetin sesuatu gitu loh. Kayak Iya, betul. needs, necessity lu tambah meningkat gitu loh. Kalau orang yang kayak di bawah, ekonominya di bawah, mereka udah terbiasa nggak dapet yang mereka mau gitu. Jadi dengan itu mereka kayak ya udah gue lanjut hidup aja. Yang gue punya gue coba bikin kesenangan dari situ aja dulu. Kalau misalnya dapat lebih gue terima aja. Ya udah gitu. Makanya kebanyakan tuh kayak orang di bawah, ekonomi yang di bawah gitu, mereka lebih seneng dengan hidup aja kayak udah gitu. Tanya. Ya gue banyak belajar sih dari orang-orang juga, dari pikiran orang-orang, gue berteman sama lu pada, tukar pikiran kayak gini, jadi gue bisa memahami lu pada dan bisa ditanam di diri gue. Ya pokoknya hidup tuh lu bersosialisasi aja dan lu kembangkan karakter lu ya lu berusaha berbaur dan bersosialisasi aja biar hidup lu tuh ya hidup kayak gitu. Lu bayangin aja men, lu di rumah aja men, lu gila men. Kasa-kasa ya Pak. Lam, gue mau nanya, kata lu, opini lu tentang statement money buys happiness apa? Opini lu? Opini gua. Jawaban gua apa opini nih? Opini? Jawaban kan opini lo. Opini. Kan sama? Enggak, maksud gua kayak lu nanya gua duit bisa beli kebahagiaan atau kayak menurut gua apa? Opini, lebih lebar aja Opini. pembahasannya. Kalau menurut gua uang bisa membeli kebahagiaan. Kalau dari sisi gua bisa menyimpulkan dari dua sisi. Banyak orang yang kayak bilang kayak duit bisa ngebeliin kebahagiaan, itu udah pasti, dan gue termasuk orang yang di sisi itu. Tapi ada juga yang kayak bilang kayak duit lu mau seberapa banyak, tapi itu nggak berarti karena lu nggak dapet kebahagiaan. Dari situ kayak berarti kebahagiaan nggak bisa dibeli dong sama uang. Nah, tapi dari yang gue simpulin dari dua sisi itu, ada orang yang kayak memiliki pengalaman dan yang dia hadapi itu beda-beda gitu loh. Kenapa mereka bisa ngomong kayak gitu, maksud gue? Kayak misal gue nih, gue kan orang yang kayak, yang menurut gue tuh kayak duit bisa ngebeli kebahagiaan buat gue gitu. Karena kayak bagi gue, kayak gue punya banyak hal yang bisa gue lakuin kalau gue punya duit, dan itu bakal ngebuat gue bahagia gitu. Dan ada juga orang yang kayak karena dia udah ngelakuin banyak hal, dia udah dapet semuanya, jadi dia kayak udah gak mempan lagi ke dia gitu. Benar-benar. Kita Gitu sih kalau menurut gue sih, ya kita tuh soalnya semua orang tuh dari lahir sampai tua, mereka tuh grow up-nya tuh beda-beda kan caranya. External experience dia, terus kayak environment dia, kayak orang-orang di sekitar dia beda-beda semua kan. Jadi otomatis kebutuhan dia tuh beda. Kesenangan tuh relatif. Untuk satu orang yang misalnya dari dulu tuh gak punya uang, kebahagiaan dia uang, bisa gitu. Orang yang punya banyak uang tapi dari dulu gak dapat kasih sayang keluarga,
kebahagiaan dia kan kasih sayang keluarga kan. Jadi kita nggak bisa satu samain semua kalau money buys happiness gitu. Jadi ya Benar. tergantung apa yang lu butuh, senengin sama pengen gitu loh. Gitu. Kalau lu pada berpihak gimana? Gue uang sih. Gue gak akan love. Ah. Gue ada pertanyaan terakhir nih buat kalian. Untuk sejauh ini lu hidup, lu punya spesifik reason gak kenapa lu masih hidup? Kenapa lu masih bertahan hidup? Dan kenapa lu masih berusaha untuk hidup? Lu ada sesuatu yang pengen lu capai, atau sesuatu yang belum lu capai, atau ada sesuatu yang pengen lu lakuin tapi lu belum bisa? Gimana? Kalau untuk gue kenapa hidup sekarang, karena gue pengen ngerasain rasa apa sih jadi gue dari dulu emang pengen banget nikah atau kayak punya keluarga. Kenapa? Gue pengen ngerasain jadinya orang tua. Soalnya yang gue lihat jadi orang tua tuh bebannya sangat-sangat keras banget. Kita di sini kayak belum apa-apa, kayak udah diputusin pacar, udah mental breakdown banget atau apalah. Tapi di sisi lain orang tua tuh kayak bener-bener lu harus biayain sekolah anak lah, lu harus tanganin mental anak kayak gimana lah, terus lu harus kontrol uang lu dan lain-lain. Pokoknya gue pengen ngerasain itu, makanya gue masih hidup sekarang. Dan gue pengen mencari hidup tuh sebenarnya apa sih, kayak warna hidup di kedepannya tuh gimana sih, kayak gitu sih. Kalau gue pengen masih mengeksplor semua yang ada di hidup itu apa. Gue pengen mati dengan kepuasan arti hidup itu apa. Gue pengen mati dan gue pengen hidup itu hidup gue puas banget. Gue pengen hidup mati. Ngerti. Untuk lu gimana sih, Kil? Abis hidup cuy. Ibrahim nih hidup. Kalau gue nih, Itu bahasa. menurut gue ya, Oke. Dia nge-freeze dikit tadi. Kuping gue panas anjing. Ayo, baterai gue udah mau habis nih. Oke. Menurut gue, tinggal 3 menit. Menurut gue tuh, tadi seperti yang gue bilang tadi, gue cepet ya nih. Namanya breakdance Haru Patakatsut gitu ya. Menurut gue tuh hidup tuh tadi tuh, hidup itu arti hidup itu mencari arti hidup. Jadi tujuan hidup itu lu harus nyari apa arti hidup lu. Jadi gua dari dulu nggak pernah nemu, tapi gua baru-baru ini nemu pas lagi karantina. Gua nemu kalau gua nemu tujuan hidup gua tuh untuk explore semua seni yang ada di dunia ini, kayak film, musik, media yang lainnya, buku, terus ya semuanya pokoknya gua makan semuanya. Dan itu kayak menurut gua tuh semua hal tuh bersatu di seni gitu loh. Lu kayak ini bisa ngebentuk diri lu banget. Terus kayak lu bisa jadi ini, lu bisa jadi itu. Lu kalau lu dapat semua seni, lu lebih ngerti dunia gitu, lu lebih ngerti cara hidup, lu bakal nyari, lu bakal dapat diri lu. Habis itu lu mati puas. Matinya tapi pas lagi sholat di masjid, terus habis itu tiba-tiba ada yang kayak lampu gede gitu jatuh.
Oke, Alam. Menurut lu gimana? Ya, Alam jangan nangis dong. Gue tahu lu emosional. Tapi tahan dulu, ini episode terakhir. Apa sih apa pertanyaannya? Aduh, gua keceplosan, ini episode terakhir. Kau nangis dah. Apa sih tadi pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Oh, lu udah puas belum dengan hidup lu yang sekarang 90 tahun? Gua Udah puas belum? Udah puas belum? Hah? Puas belum? Sumpah. enggak.